10 sikap suami durhaka kepada istri menurut Islam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwasanya kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Seorang suami dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan rumah tangganya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya atau perlakuannya terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi, tak jarang kita dengar dan saksikan hadirnya seorang suami yang mendurhakai istrinya. Daripada melindungi, mereka justru memilih tindakan atau perbuatan yang dalam Islam digolongkan ke dalam perbuatan zalim terhadap istri. Perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Yang pertama, menelantarkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Sikap suami durhaka terhadap istri yang pertama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis tersebut menggambarkan betapa berdosanya seorang suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. 2. Melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri. Suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ia berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Lalu bagaimana jika suami melimpahkan kewajiban seperti mencari nafkah dan mengatur segala urusan rumah tangga kepada seorang istri? Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam dan keluarga tersebut digolongkan menjadi keluarga yang tidak beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. 3. Tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak kepada istri yang hendak diceraikan selama masa iddah. Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan suami adalah bahwa ia harus tetap memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia cerai sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana firman Allah, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. 4. Tidak mau melunasi mahar. Seorang suami yang ketika menikah memberikan mahar, akan tetapi mahar tersebut belum terlunasi dan bahkan suami tidak berniat untuk melunasinya, maka itu berarti suami telah menipu istrinya dan ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. 5. Mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri tanpa adanya keriduan dari sang istri. Islam memandang mahar suatu perkawinan dengan tujuan untuk menghormati kedudukan istri serta untuk pertanda atau lambang kekuasaan seorang wanita atas laki-laki yang menikahinya. Seorang pria yang apabila ia berniat menceraikan istrinya lalu meminta atau mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada sang istri tanpa adanya keriduan dari sang istri, maka itu adalah perbuatan yang tercela dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. 6. Menuduh istri berzina tanpa adanya bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah,
Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6-7. 7. Menganiaya serta merendahkan martabat istri. Rasulullah SAW melarang para suami untuk menyakiti serta menjelek-jelekan atau bahkan membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dengan menggunakan kata-kata dan ucapan yang bertujuan untuk merendahkan martabat sang istri baik di hadapannya sendiri atau di hadapan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saya pernah datang kepada Rasulullah. Saya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami?" Beliau bersabda, "Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Memeras dan mengajak istri untuk berbuat dosa. Ini salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang suami haruslah selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak-anaknya, seperti mengajari dan mengajak mereka untuk sholat, mengaji, atau melakukan hal-hal yang dapat memberikan motivasi bagi istri dan anak untuk beramal ibadah. Seorang suami yang memeras istri dan memaksanya untuk berbuat dosa, maka di akhirat kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah atas apa yang pernah ia lakukan tersebut. 9. Selalu mencurigai dan berusaha mencari-cari kesalahan istri. Selalu curiga terhadap apa-apa yang diperbuat oleh istri adalah sifat kurang baik yang harus dihindari oleh para suami. Ketika seorang suami mencurigai kepada istrinya, maka ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan istrinya tersebut. Hal itu akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran di antara keduanya. 10. Menceraikan istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i. Seorang suami yang sudah bosan dengan istri karena berbagai alasan seperti memiliki wanita idaman lain, bisa saja selalu berusaha mencari-cari jalan agar ia segera dapat bercerai dari istrinya. Misalkan saja dengan menuduh istri tanpa adanya bukti yang jelas. Nah, itu tadi 10 sikap suami yang durhaka terhadap istri menurut Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami via WA, SMS atau telepon di 085 866 866 669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.